Yes, lagi-lagi ketemu di hari Kamis menuju detik-detik kita membuka apapun yang harus dibuka, wah. Ya betul itu dia. Ya kan? Ya kan? Pertama-tama kita buka dulu podcastnya. Podcastnya. Buka dulu podcastnya. Betul. Ya Tapi kan? buka dulu podcastnya. Itu dia. Boril. Akrab aing ini. Salah satu sosok Panutan panutan. kaum lelaki. Yes. Rockstar. Ya kan? Dengan segala drama-drama yang Drama-dramanya terjadi di sekeliling hidupnya. Dan satu hal, Wak. Apa, Wak? Ariel itu adalah sosok nyata menjadi idola pria dan wanita tuh bener. Setuju gua. Banget. Setuju. Auranya tuh aur-auran. Aura. Ya, itu dia. Wah, udah canggih lah dia mah. Waduh. Di luar perkara sisi baik buruknya ya, gue Iya. sih melihat secara universalnya bahwa ya bahaya tuh udah ganteng mah kumaha. Ganteng, bandnya keren, Ya, ya kan, punya duit, yes. ya kan. Siapa yang tidak mau sama dia? Aduh, Itu gua aja, enggak. Nya, Kiraku, wah tuh. Kiraku. Malam Jumat nih, Wak. Aduh. Bahas lagi selangkangan Hal-hal yang pastinya selangkangan. ataupun beberapa ornamen-ornamen cerita seputar relationship, ya kan? Sudah pasti tentang relationship antara pasangan-pasangan yang memiliki keresahan sama kayak kita. Betul, baik yang masih dalam tahap pacaran ataupun sudah menikah. Yes, Ya kan? pastinya. Ataupun juga sudah menikah tapi masih pengen Hai. cocobi. Banyak kali, wah. Banyak, Wak. Yang kayak begitu. Banyak, gua pastikan banyak. Iya, terlepas apapun itu, tapi kan tetap dijadikan rahasia, Wak. Iya, itu dia. Kan namanya juga rahasia, Wak, nggak perlu semua orang tahu kan begitu. Aduh. Udah panas dingin aja nih gue udah kayak Kadang gini. suka geleng-geleng. Iya. Geleng-geleng. Geleng, garuk-garuk. Kokorobet. Kokorobet, anding. Iya kan? Yes. Tapi begitu lah ya. Ya, Kadang ya. sedekat apapun kita menjalin sebuah hubungan, baik itu pacaran atau pernikahan. Iya. Kalau dari sisi gue sebagai laki-laki nih, memang keterbukaan ataupun kejujuran itu memang penting. Setuju. Walaupun pada dasarnya lu harus paham dulu nih, ada istilah seperti ini. Katakanlah kejujuran itu walaupun semenyakitkan apapun, Walaupun sepahit apapun, harus disampaikan gitu. Iya. Gue sebenarnya kurang relate sih sama hal itu. Karena gue merasa bahwa memang ada beberapa hal yang sebenarnya pasangan kita tidak perlu tahu. Walaupun sebenarnya kalau dia tahu pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang di sini gue minimalis adalah takutnya ketika dia tahu terlalu banyak itu malah jadi multitafsir. Kalau dia berasumsi salah, ini malah jadi memicu perdebatan ataupun pertengkaran kan begitu. Kayak gini ya, kayak kalau lu ingat di Godfather pertama, anjing kita masih ngebahas Godfather. Ya emang itu emang panutan kita banget lah itu mah. Bininya, hidup. Ya kan bininya. Bininya siapa? Bininya Michael Corleone. Pas Michael udah dijadiin Godfather nih. Adegan terakhir nih. Iya, karena dia kan mesti pergi dulu kan. Yes. Ya kan. Vito udah nggak ada segala macam. Bininya kan nanya, Michael, bener nggak sih? Lu yang ngebunuh si suaminya si adiknya. Iya betul. Bener nggak sih lu gini gitu. Akhirnya lu nggak perlu tahu. Iya. Gue ngizinin lu buat nanya apapun, tapi udah sekarang aja. Sekali itu aja. Saat betul. Ini aja. Akhirnya dia tetap ngebohong kan? Dia tetap ngebohong. Betul. Dia tetap ngebohong karena dia mungkin pengen melindungi si bininya. Betul. Dari kejamnya dunia. Nah, ya kejamnya para lelaki. Mengaku bujangan. Iya kan? Ya, gitu di Anggun C. Sasmi ya. Susah kan? kalau misalkan kita kan Saipul Jamil ya. Asli. Nah, dia kudu lagu, kudu nyanyinya eta dia. Jadi baik lagi kepada permasalahan ini, keresahan ini. Iya kan? Pertanyaan gua, lu seterbuka itukah sama bini lu atau tidak? Ada hal-hal yang tetap ada ya. Ada hal-hal yang gue sembunyikan pasti. Ini kita tidak gini ya. Ini kita tidak berbicara kalau kita ada orang ketiga atau apa, enggak ya? Bukan. Jadi misalkan gue bilang sama bini gue, pokoknya semua uang yang gue kasih ke lu, gue pastikan dulu ini halal. Lu nggak perlu tahu gue gimana cara gue mendapatnya, tapi ini halal. Gue nggak ngebunuh orang, gue nggak maling,
gue nggak ngambil, malak, iya. gue nggak ngambil hak orang lain. Pokoknya intinya halal. Lu nggak perlu tahu dari mana. Betul, karena kan nggak mungkin juga kita memberikan rezeki kepada sanak keluarga ataupun anak istri dari hasil uang yang tidak halal, kan nggak mungkin. Betul, nggak mungkin juga kan. Iya, ini gue dapat 5 juta habis ngapain? Gigolo. Nah, jadi gigolo gitu kan. Enggak juga. Enggak begitu. Kalau hasil gigolo ya, ataupun kita pakai sendiri lah. Hai tante. Makasih lo tante. Sekali goyang, wow, linu. Aduh. Tante berpengalaman deh. Ya begitu. Kalau gue sih ya gitu ya, maksudnya lu nggak perlu tahu lah gue capeknya seperti apa, lu nggak perlu tahu gue dapetinnya bagaimana, yang penting gue pastikan ini halal. Kalaupun misalkan gue punya banyak duit tapi gue nggak kasih ke lu, mungkin gue masih ragu nih, ini halal atau enggak. Oke. Kayak begitu. Kalau gue lebih ke lu tau film Sidul nggak sih? Anak Betawi. Iya, bener. Ketinggalan zaman. Katanya Saipul Jamil. Bukan. Bukan. Sidul. Kasdulah kalau ini namanya. Kasdulah. Ya kan? Gimana? Sama Zaitun. Atun. Bangsa Beni, ya kan? Aduh, aji goblok. Maknya. Asa kabeh itu lu di absen ya. Jadi kadang kan ada satu sisi kemanusiaan dari kita, Wak. Iya. Maksudnya kita pengen ngebantu teman kita, which is itu sahabat. Sahabat kita kebetulan cewek. Memang tidak terjadi apa-apa. Oke. Sama saya, tapi emang itu sahabat. Tapi untuk menjaga, misalnya menjaga multitafsir, misalnya kamu sih ngapain ngebelain dia? Sebenarnya bukan ngebelain. Oh iya. Bukan ngebelain dalam hal ini, bukan ngebelain. Intinya gue gak mau jadi ribut, misalnya kayak gitu ya. Iya. Gak pengen jadi ribut. Iya. Karena memang sebenarnya kan namanya juga sahabat, Wak. Kadang kan sahabat ini kan sudah ada sebelum pasangan kita saat ini ada. Setuju. Dan chemistry itu sudah terbangun dari zaman dulu gitu. Dan memang tidak terjadi apa-apa. Dan gitu. ini kondisinya sahabat yang lebih dulu dikenal adalah lawan jenis. Lawan jenis kebetulan. Itu mungkin salah satu pertimbangannya. Itu kayak Sidul, bukan Sidul mah enggak sih. Kalau Sidul mah kan sebenarnya dia anak Betawi. Hanya ketinggalan zaman. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Atau enggak mungkin misalnya kita punya teman bukan cewek lah, misalnya cowok gitu ya. Iya. Tapi kita ngebantuin dia gitu, dan bini kita ataupun pasangan kita nggak perlu tahu juga gitu. Takutnya kalau dia tahu jadi malah memicu gitu loh. Iya. Kan banyak kayak gitu-gitu kan, Wak. Karena takutnya gini ya, si pasangan kita yang sekarang itu tidak bisa menerima bahwa kita dekat dengan lawan jenis, meskipun sebenarnya nggak ada apa-apa. Purely nggak ada apa-apa. Ya kan? Betul. Kayak begitu. Nah, ataupun mungkin juga sebenarnya gini, Wak. Lu tau nggak ada istilah orang baik gitu ya? Kan sebenarnya kalau kita baik kan sebenarnya naluri aja gitu, Wak. Iya. Maksudnya ya kita, nih namanya orang baik gimana sih, walaupun kita nggak pamrih atau gimana, ya namanya kita pengen ngebantu aja gitu. Kayak bahasan kita kemarin nggak sih, apa sih yang... Iya sempat kita bahas ya. Ya kita memang kayak begini, kita bukan flirting. Bukan flirting, oh iya betul. Kita bukan flirting, tapi memang kita baik aja. Nah, maksud gua adalah misalnya ada orang butuh bantuan. Iya. Ya sebenarnya pilihannya cuma dua, mau bantu atau tidak gitu kan. Betul. Tapi kan ada alasan pendukung di luar itu semua. Contoh misalnya, ada orang butuh bantuan kita. Misalnya butuh bantuan duit, misalnya gitu duit. Ya kan kita berpikir dalam hal ini orang lebih membutuhkan, gua mungkin kebetulan lagi ada. Dan kebetulan gue mampu untuk ngebantu. Sebenarnya itu kan naluri begitu aja terjadi, Wak. Betul. Bukan masalah tidak pedit atau tidak gitu loh. Tapi emang orang lebih butuh, gue ada lebih ya gue bantu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong dulu, misalnya sama pasangan kita, ini mau butuh, ngapain lah, nggak usah. Kadang kan kontra batin tuh. Betul. Satu sisi saya baturan orang gitu kan. Tapi satu sisi kalau gue ngomong bini gue juga dia takutnya salah nangkap gitu. Apalagi kalau teman kita misalnya itu cewek gitu kan. Wow, udah pasti aur-auran kemana-mana tuh kan. Aur-auran pasti. Nah, itu dia sih sebenarnya. Makanya di bahasan kita kali ini adalah bahwa pertanyaan boleh nanti di komen aja di ini ya. Asik. Dia kan. Iya. Di komen dia apa nama sebutannya? Bentar lu lupa gue di Instagram. Lu termasuk yang mana gitu? Kalau misalnya, kalau memang lu termasuk orang yang jujur apa adanya terhadap pasangan lu, sejauh mana kejujuran lu sampaikan gitu loh. Dan kalaupun ada yang tutup-tutupinya seperti apa? Ini di luar masalah lu melakukan kecurangan ya. Iya. Kalau itu mah kita nggak usah berbicara. Kalau itu udah pasti ditutupin gitu kan. Karena pasti akan ada 1-2 hal yang memang ditutupi. Gue yakin.
yang memang ini ya, maksudnya dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan selingkuh. Ya, nggak ada urusan sama kecurangan. Nggak ada urusannya sama kecurangan, cheating apapun itu. Pasti ada 1-2 hal yang disembunyikan dari pasangan. Betul. Kayak tadi gua gitu kan, kayak tadi lu juga Wak, gitu kan. Atau nggak gini Wak. Lu kan punya hobi nih. Ya. Lu tawarannya kemana nih? Oke. Ya kan? Lu punya nggak sih barang-barang atau yang lu beli tanpa sepengetahuan bini lu sampai detik ini ya? Ada nggak sih? Wah, enggak sih. Kalau gue sekarang ya semenjak menikah ya kan lu tahu sendiri yes. Keuangan sudah sama direktur keuangan ya. Betul. Sebenarnya gue juga sama, Wak. Tapi bukan dalam arti gue nggak bisa berstrategi loh. Itu pasti. Gue pun ada yang kayak begitu. Jadi misalkan tiba-tiba tapi tidak seperti itu ya. Maksudnya lu punya barang apa gitu yang tanpa sepengetahuan bini lu punya? Ada. Jadi misalkan gue dapat duit dari mana gitu. Halal ya tetap ya. Yes. Gue tiba-tiba beli apa gitu. Terus bini gue nanya, kok ada ini sih? Itu tempat terjadi kayak gitu-gitu. Sempet. Tapi itu hal yang basic ya, maksud gue, yang tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Betul. Jadi misalkan gue tiba-tiba ada 3 baju baru gitu. Oke. Kok baru lihat sih? Baru lihat sih gitu ya? Iya. Ada kemarin. Hai. Ini entar lu studio kita udah mulai hujan kan? Iya nih, gimana? Peredamnya mana peredam, ya kan gitu. Nanti kita ngomong sama developer. Iya. Asik. Ini kok bocor nih suaranya. Kalau lu sendiri gimana, Pak? Lu ada kayak begitu yang kalau gue kan sebenarnya gini, Wak. Sebenarnya kan di bidang pekerjaan gua ataupun perusahaan gua ini kan sebenarnya kan 2 hal bidang yang berbeda. Iya. Dan gue memiliki variable income. Iya, gue setuju. Cuma emang gue sama kayak lu, segala macam bentuk keuangan gue serahkan kepada bini sebenarnya. Biar bini yang ngatur. Karena itu juga alasannya karena gue nggak terlalu banyak kepengen sebenarnya. Iya. Tapi belakangan karena gue punya variable income yang lainnya, ya gue pegang lah sedikit-sedikit makan. Setuju. Nah, kadang memang jatuhnya gue membeli beberapa hal yang memang pada akhirnya bini gue tahu-tahu juga sih. Dan ini sekali lagi tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Tidak. Karena apa ya? Karena buat gue yang gue tutup-tutupi itu adalah lebih kepada sisi kemanusiaan gue aja sih. Yang gue tadi bilang gitu. Karena ngebantu lawan jenis ataupun juga janda-janda muda. Janda-janda muda gue bantuin tuh kan ya. Daripada jadi pembicaraan orang kan, sini gue tilep dulu. Apa nyawain tilep, Wah? Selimutnya. Oke. Tetap urusannya di situ sih. Iya, gue pengen pastiin aja biar takutnya salah kan. Iya, emang salah sih. Benerin aja salah. Iya. Jadi kalau yang gue tutupin sih hanya sebatas itu aja sih. Karena kalau barang atau ya barang lah gitu, bini gue pasti tahu, walaupun gue diem-diemin dia tahu aja. Karena ujung-ujungnya ada diem di rumah kan, pasti kan. Betul. Dan hebatnya bini gue tuh orangnya tuh, wah, intelijennya canggih loh. Itu mah kayaknya udah bini di mana-mana kayak gitu ya. Gue nyimpen di mana tahu aja. Gue nyimpen berapa tahu aja. Iya, pasti ada. Padahal gue udah serapih mungkin dia tahu aja. Ada yang mampir nih. Tapi gini gak sih, Wak? Lu setuju gak sih? Si rahasia-rahasia ini gitu ya dalam suatu hubungan. Yang tadi kita bilang kan ada beberapa hal yang kita sembunyikan dari pasangan gitu ya. Yes. Tidak akan mengganggu hubungan kita dalam berumah tangga. Lu setuju gak sih? Sebenarnya kalau memang dipastikan memang rahasia yang sebenarnya yang tadi kita sampaikan sih sebenarnya harusnya itu tidak perlu mengganggu. Cuma kan kekhawatiran kita ini kan sebenarnya kan cukup beralasan, Wak. Iya. Satu, menjaga perasaan. Betul. Tapi satu sisi ya batin gue juga teriak, itu sahabat gue gitu loh. Sahabat gue butuh bantuan gue karena dulu dia ngebantuin gue gitu kan. Iya. Nah ini tuh kadang-kadang kontra batin nih gitu. Kadang juga ada audit, kenapa lu nggak kenalin? Ya dia kenal juga, tapi kalau dia nggak masuk masa gue mesti gue paksakan gitu loh. Iya. Berarti gue tangkep lu tipe yang cerita segalanya ke bini lu ya. Maksudnya di luar beberapa rahasia yang emang lu keep gitu. Lu seperti itu ya? Yes. Sama sih sama gue. Sama lu juga begitu. Iya. Karena buat gue pada akhirnya, apalagi kita bicara pernikahan, Wak ya. Iya. Sampai akhir hayat yang kita bisa lakukan hanya cuma ngobrol, Wak. Sama tidur. Sama ebru gitu, ya kan? Ya kan? Pada akhirnya kalau ketika kita dari sekarang tidak membiasakan apapun kita ceritakan sama pasangan kita, ya akhirnya memicu lu untuk mencari teman cerita di luar.
Iya, itu Tapi dia. satu hal, Wak, ini penting loh dalam hubungan pernikahan kalau gue bilang. Oke. Apa sih? Gua apa ya? Sebenarnya ini tidak terjadi sama gue sih, tapi gue sempat nonton film bahwa ketika suami ataupun istri tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan di rumah, maka dia akan mencari di luar. Oke. Apapun itu ya. Iya. Multi tafsir nih. Multi tafsir, setuju. Tapi makanya kita sama-sama berusaha memenuhi gitu loh. Iya. Karena perselingkuhan itu tidak harus selalu hubungan fisik kan? Bukan hanya hubungan fisik. Ketika lu harus berbagi cerita di luar sama orang, atau misalkan lu nggak ngedapetin misalkan pasangan lu itu nggak seru dalam artian gini ya, lu pengen ngobrol bareng soal apa, dia nggak ngikutin, nggak nanggap, dia mungkin mencari di luar, teman ngobrol yang lain. Betul. Hai. Iya. Jadi apa ya? Pada akhirnya melebar dari bahasan kita bahwa memang ya komunikasi itu penting. Apalagi kejujuran juga penting. Betul. Cuma memang ya alhamdulillah ketika lu punya pasangan yang memang bisa mengerti dan sefrekuensi sama lu. Dalam hal ini sefrekuensi dengan pola pikir lu, sefrekuensi dengan teman-teman lu, sahabat lu. Jadi lu bisa berbagi semua hal tentang apapun yang terjadi sama lu dan lingkungan lu, opini lu. Tapi kan masanya nggak semua orang bisa begitu. Tidak semua orang seperti itu, betul. Gue setuju. Tidak semua orang seperti itu, dan nggak sedikit juga yang kayak gitu. Pasti banyak. Ada yang gue nggak bisa ngobrol A sama pasangan gue nggak bisa ngobrolin B sama pasangan gue karena ya dia nggak sepaham sama gue. Betul. Akhirnya dia nyari di luar ngobrol sama yang sepaham, dari cuman ngobrol ciuman. Tadi ya mau gimana? Bis ciuman kan ya pulang aja. Iya. Kan, ya, pulang ke rumah cewek itu tadi. Pulang ke kosan gitu kan. Pulang ke kosan. Dan masalah pekerjaan pun juga itu penting, Wak. Gimana? Seperti lu bilang tadi di awal, lu nggak perlu tahu di mana. Ya. Karena kalau lu tahu terlalu banyak tentang perusahaan, jatuhnya kalau misal lu sama pemikiran sama gue nggak problem. Kalau tidak, lu bisa repot. Anjing. Iya. Makanya gue termasuk ke bini gue, lu jangan pernah, lu boleh berbagi cerita apapun, lu boleh mengintervensi gue bagian manapun, tapi jangan pernah mengintervensi bagaimana cara gue mencari rezeki buat lu. Iya. Karena gini kan bahasanya tadi kayak lu bilang. Lu nggak perlu tahu gue gimana caranya. Iya. Yang penting halal. Karena kalau lu terlalu ikut campur, lu jadi makan bikin riet. Iya, karena takutnya gini ya. Misalkan kita cerita sama bini kita, di kantor nih A B C D sampai Z gitu kan. Langsung bini kita kan pasti concern nih. Pasti sebenarnya ya udahlah, nggak usah lah. Betul. Sebenarnya dia juga karena peduli sama lu kan. Setuju. Cuma bini kita nggak tahu apa yang kita hadapin. Bini kita nggak tahu apa yang kita rasain. Betul. Makanya balik lagi sampai seperti bahasan kita sebelumnya, Wak. Ada orang yang kita berkeluh cuma pengen didengar aja. Setuju. Ya kan? Gak perlu ditanggepin. Kalau ditanggepin yang sefrekuensi sama kita ya nggak apa-apa. Gue cuma pengen mengeluarkan keluhan gue doang, tanpa lu harus ngasih respon apapun lah. Betul. Karena gue cuma pengen didengerin doang. Betul. Karena kan gue nggak mungkin keluarin sama orang lain kan. Apanya, Wak? Curhatannya. Keluarin curhatannya. Kalau yang lain mah nggak apa-apa. Malam Jumat lah, ayo. Bisa, Mer. Ayo. Kalau kata Harit, tumpah yang sering diajak nge-gym sama Harit. Wah, Harit harus kita undang lagi, Wak. Harus ya? Kita harus bahas wanita itu. Aduh. Wanita itu misterius, Wak. Asli. Kayaknya menarik kalau kita bahas di podcast kita. Bisa kali diajak ngobrol Harit sama cewek itu. Iya. Jadi Harit sebagai mediatornya. Anjay. Haritnya menginterview, kita nonton. Hai. Indra Gudang. Rudet. Kita pamit dari malam Jumatnya ya. Yes, selamat beraktivitas malam Jumat. Jangan lupa pakai pengaman. Pakai pengaman kalau yang belum sah. Ya kan? Kalau nggak mau pakai pengaman, bisa sini sama Om. Yes, karena Om udah pengalaman. Hai, pamit ya. Oke, dadah.